Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Tribudoyo, Bapak Aris Tribudoyo, kondangan Ketua PDPI Cabang Wonogiri. Yang terhormat Bapak Kuncoro selaku Litbang PDPI Pusat, serta rekan-rekan anggota kombat yang saya hormati dan yang tak bisa saya sebut satu persatu. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember, kami selaku ketua organisasi kombat mengucapkan syukur alhamdulillah pada jam hari ini kita bisa berkumpul di tempatnya Mas Herman, tiada halangan suatu apapun. Selain dari itu, kami mohon untuk anggota kombat selaku pecinta bonsai, terpaksa saya mendatangkan Bapak Kuncoro. Mungkin bila ada pertanyaan nanti, sekiranya bisa mempertanyakan kenapa bonsai ini bisa terbentuk dengan bagus. Maka dari itu, jangan malu dipertanyakan sesuai dengan keinginannya. Selain dari itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari rekan-rekan kombat atas terlaksananya acara pada hari ini. Selain dari itu, kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan, kiranya tempat yang kami persediakan kurang nyaman bagi kalian semua. Maka dari itu saya pribadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Selain dari itu, mempersingkat waktu, apabila ada kata-kata saya yang kurang berhati-hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul salam wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya pada pagi siang hari ini. Kita teman-teman komunitas bonsai Tirtomoyo atau kombat notabene tetap di bawah organisasi PPBI Cabang Wonogiri bisa berkumpul pada hari ini di rumah Mas Firman ya. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat, tidak apa, dan nanti bareng-bareng kita edukasi terkait dengan bonsai. Dan hari ini ada Mas Kuncoro selaku trainer sekali juga PO, juga dosen bonsai. Nanti bisa kita belajar bersama. Yang dihormati Mas ini Mas Asil atau Mas Gawit? Mas Gawit kan ya, Pak. Mas Aris. Kelompok kombat atau komunitas bonsai Tirtomoyo. Dari Mas Gawit pada Mas Firman yang dengan tempatnya untuk area pertemuan pada hari ini, dan teman-teman komunitas bonsai Tirtomoyo yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan. Terima sekali atas partisipasinya, atas berkumpulnya teman-teman di Tirtomoyo ini. Mas Toto bukan Tirtomoyo ya? Batu Warno ya, tapi Mas Giri juga menyusul ya. Dan jelas pecinta bonsai. Hari ini kita nanti belajar bersama, dan harapan kami PPBI Wonogiri tetap maju bersama-sama di 25 kecamatan, dan Tirtomoyo kami angkat jempol atas kekompakannya. Moga-moga berkembang dan semua punya bonsai yang berkualitas untuk menuju standar pameran atau kontes. Tidak sekedar serut, dapat ngepot,
sejarah Indonesia nggak sekedar itu, tapi ada nilai tambah, ada nilai lebih, karena memang Indonesia memang perlu dipelajari dan ada ilmunya. Teman-teman yang kami hormati, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPB Cawangwongkiri. Kita memberi judul PPB Cawangwongkiri adalah PPB sama-sama di dalam di alam. Kita Yosiki itu Mijoli yang telah kita ambil barangkali kita dangkel Mijoli ke lingkungan kita supaya konservasi atau lahan yang mungkin sudah semakin tua bumi ini bisa dengan kita tanami lagi, notabene mungkin bisa membantu konservasi terkait dengan kerusakan alam. Ben hutan lebat, mungkin longsor, banjir tidak seperti sekarang, tapi dengan kita mulai untuk budidaya dan kita nanam, moga-moga alam kita mendukung kita juga. Jadi ada imbang balik. Dan kami kemarin dengan Mas Lambang ya, pengen Bokno di Totonya siap untuk nanam-nanam. Nanti saya tak melu saya bibit kayak tang siji loro ingin apa asem apa itu. Sudah disampaikan Pak, siap. Sudah di kapan? Dan nanti harapan kami ini salah satu program kita dengan yang budidaya ini akan kita laporkan ke PW Pusat. Apa orang sanggup demo ini? Tuskat oleh tuskat kan lumayan. Jadi ya secara demo langsung deal munggah mobil. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Matur nuwun rawuhipun untuk teman-teman Komplek Bertomoyo. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, mungkin sedikit wawasan organisasi. Jadi BPBI di ADART pasal 11 itu menerangkan bahwa setiap anggota PPBI dilarang menjadi anggota organisasi sejenis. Itu di ADART begitu. Jadi mungkin ini untuk awalan. Jadi teman-teman bisa pakai nama komunitas, tapi nanti seiring berjalannya waktu mungkin namanya komunitas diganti. Dalam artian diganti menjadi ranting, biar menjadi secara struktur itu memang ada ujungnya. Karena susunan kepengurusan PPBI itu adalah dari pusat, kabupaten, dan kecamatan. Itu kalau memang mau membuat ranting atau anak cabang, itu sampai di situ. Jadi diikuti oleh koordinator. Koordinator itu hanya sekedar koordinator, tidak boleh ada susunan pengurusnya. Kalau nanti ada susunan pengurusnya pasti juga rancu lagi. Dalam artian rancu, ketika dia ada pengurusan pasti nanti ada iuran lagi. Nanti iuran mulai anak cabang, koordinator sampai pusat, jenengan 5.000 per bulan sampai ujung ketemunya bisa 30.000. Kalau semuanya dengan susunan kepengurusan, mungkin Mas David sekedar saran ya. Kalau mungkin di ini hanya sekedar ketua atau yang mewakili. Jadi kenapa sebabnya PPBI mempunyai aturan-aturan yang memang itu sebenarnya untuk memandu jenengan-jenengan untuk tidak egois. Dalam arti tidak egois, oh ini bonsai besteknya ini Tirtomoyo punya kok. Memang Tirtomoyo bagiannya mana? Wonogiri ya, sudah Wonogiri gitu. Jadi BPBI mengatasnamakannya itu adalah kelompok kabupaten atau kewilayahnya adalah kabupaten atau kota. Lanjut. Kayaknya shortnya ini enak kalau buat nyanyi ya Pak Aris ya. Pas kayaknya. Hari Ustaz nyanyi. Waalaikumsalam. Wah ini masternya bonsainya udah lalu.
Organisasinya seperti itu, jadi nggak membuat ribet, biar kita ini menjadi keluarganya, keluarga Wonogiri. Wonogiri, kalau mau kita catatkan dengan baik, itu juga pasti per bulannya tembus puluhan bahkan ratusan juta. Yang mulai 200, 300, berapapun, cuma kan kadang kita bermain sendiri. Jadi nggak ada pencatatan transaksi itu. Padahal kalau kita mau jujur, transaksi bonsai dimanapun itu tinggi. Apalagi saat ini orang lagi heboh-hebohnya untuk masuk ke dunia hobi. Banyak orang yang hobi lain sekarang masuk ke bonsai karena ternyata hobi bonsai itu jauh lebih bertahan dibanding hobi-hobi lain. Nun sewu, saya juga nggak merendahkan teman-teman burung ya. Burung sekarang udah tergoncang karena perjalanannya paling yang ramai cuma liburan. Tapi kalau bonsai panas di mana-mana masih jalan. Karena memang kita itu kalau pameran itu orangnya sedikit, tapi pohonnya yang banyak. Tapi kalau teman-teman hobi lain, baik tanaman hias atau apa yang lain itu dia ngeluarin komoditasnya sedikit, tapi orangnya yang banyak. Itu yang paling disoroti oleh untuk saat pandemi ini, ya memang acara bonsai yang jauh lebih aman. Karena ya kemarin saya baru pulang dari Palembang juga pesertanya hampir 800, itu juga orangnya nggak banyak. Jadi bagi Satgas Covid yang di sana itu apresiasi untuk PBBI atau penggelar kontes itu baik. Karena satu orang itu bisa mengeluarkan komoditas itu maksudnya bonsai bisa 5. Itu pun orangnya nggak hadir. Yang hadir cuma driver itu, supirnya sama yang megang datanya. Kalau sampai mau pameran nasional itu minimal butuh 2.500 meter persegi. Tinggal kali 500 rupiah kali 2.500 kali berapa hari di Wonogiri yang potensinya luar biasa. Karena tidak gampang. Ya seperti yang saya ceritakan, kebetulan saya itu orang Sidoarjo, tapi PBBI-nya ikut Tangerang. Jadi saya tahu harusnya saya hari ini juga di Tangerang, cuma karena memang saya sudah janji tanggal 5 di sini, jadi yang Tangerang saya tinggal. Pameran lokalan di Tangerang itu. Jadi ya, seperti bocoran saya itu mau bikin acara lokalan itu kita habisnya sudah ratusan. Jangan kali kancani. Yang penting tetap sama-sama jujur. Wong bonsai itu standar kok. Jadi kan kalau mau nanya, ngomong aja di FB. Saya punya uang 2 juta, pohon apa aja boleh ditawarkan di komentar. Jadi kan lihat pohon yang ditawarkan itu. Ada yang kira-kira kelasnya kontes? Gak ada. 2 juta minta kelas kontes, mimpi untuk hari ini. Tapi itu jenengan bisa pelajari bahwa ketika jenengan ngomong 5 juta, pasti yang dibuat komen, diposting lagi untuk komen di bawah jenengan itu pasti dengan pohon yang nilainya segitu. Ini itu Pak, untuk kebingungan dari saya untuk pertama depannya Pak, itu depannya di mana? Kalau dari sebelah timur itu kok kakinya berutung itu solusinya bagaimana? Atau mungkin dari arah sebaliknya bagaimana? Nanti mohon sarannya. Kemudian untuk model yang kalau bahan seperti itu mau dibuat seperti apa, itu mohon dijelaskan. Dan nanti kalau mau dihajar nih monggo pohonnya sudah siap mental. Ikhlas. Mantap Pak Pur. Jadi itu baru pengetahuan saya ya, garap sak eneke ngoten Pak. Nanti kalau kurang itu ya mohon untuk dikritisi habis-habisan, boleh-boleh saja. Monggo, terima kasih. Kita belajar bareng-bareng. Kita narik rasa seni kita masing-masing. Kalau usah motong, tinggal motong, gampang. Tapi bagaimana maksudnya dengan saya ada di sini tuh jenengan semuanya punya konsep yang hampir sama. Dalam arti hampir sama, nggak harus sama, tapi pola pikirnya yang harus sama. Jadi jenengan mau bercerita seperti apa dengan kondisi yang sesuai pemahaman jenengan saat ini tentang pohon ini. Ayo. Nggak usah desnya gampang, des Itu begini Pak, untuk pohonnya itu untuk yang
masternya yang paling tinggi itu sebagai masternya, kemudian terus ya layaknya seperti yang saya ketahui apa itu namanya sebatas pengetahuan saya yang namanya pendaunan model daripada bonsai yang namanya pemula ya Pak ya, pengetahuannya yang terbatas itu dibuat, intinya dibuat model segitiga begitu Pak, dibuat model segitiganya seperti apa ya, itu seiring dengan berjalannya waktu sampai seperti itu. Kemudian kalau dilihat kok belum bagus, mungkin saya potong lagi, saya tumbuhkan di sisi lain, dan sampai sekarang kebingungan itu saya belum bisa memberikan batasan atau istilahnya trap-trapnya itu bagaimana, itu seolah-olah itu menjadi satu kesatuan Pak, jadi belum ada trap-trapnya. Sementara kalau saya trap bagian yang dipotong itu bagaimana itu belum bisa secara detail, walaupun sudah ada formatnya, tapi ketika saya dokumentasikan dengan foto itu kok fotonya jadi kayak ini, jadi belum kelihatan trap-trapnya, belum jelas, garis-garisnya juga kalau di foto juga belum tampak jelas begitu Pak. Ini mohon Jadi intinya jangan bingung ketika ketemu pohon yang banyak ini dengan batang yang banyak, apa yang di pemikiran kita ketika ketemu mau connecting root ataupun raft, apa yang mau kita sampaikan ke penikmat bonsai. Jadi konsepnya ketika ketemu kalau dulu orang selalu bilang bikin bonsai grouping itu jumlahnya harus ganjil. Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Dia kebanyakan kecil. Ojo potong-potong sih Pak. Potong aja. Biasanya kalau kita dulu kan sering mesti minta ganjil. Harus apa boten? Tapi kok kenapa ada omongan harus ganjil? Ayo, ini yang ngomong pasti nggak 1-2 orang, pasti banyak orang ngomong seperti itu. Kenapa nggak harus? Ayo, yang tadi jawab nggak harus, ayo. Bisa saja di sini juga yang gandeng. Berarti kan hitung-hitungan yang harus imbang ini kan gugur. Berarti itu enggak. Kuncinya kenapa? Kita menentukan pohon utama tetap itu harus. Ketika kita menampilkan grouping, kita nyari pohon utama itu harus. Di mana posisinya? Gus, penghapus sudah siap Pak. Ayo posisinya? Enggak selalu di tengah. Enggak selalu di tengah. Terus di mana? Yang paling tinggi, Pak. Ukuran yang paling besar. Sebenarnya menentukan pohon utama itu bisa jadi batang yang paling besar dimanapun posisinya. Mau di pinggir, mau di sini, mau di tengah ini, mau di sini, mau di sini, boleh. Atau pohon yang paling tinggi. Itu kita tentukan dulu. Kalau pohon yang paling besar, berarti selanjutnya dia harus lebih kecil. Karena itu teknik perspektif. Pasti kelihatan lebih kecil, padahal enggak, tingginya sama. Ketika dijejer 10 orang ke belakang, pasti di posisi belakang orangnya pasti lebih kelihatan kecil. Karena untuk jenis pohon grouping ini yang seperti yang kita bahas ini, kita menampilkan perbandingan pohon. Jadi pohon di sini ini yang paling tinggi, kita bikin mahkota di sini kan kita ngosnya nggak terlalu besar.
Kalau ternyata ini pohonnya besar, tapi sudah dipotong pendek, ini kecil tapi tinggi, bagaimana kalau sudah begitu? Berarti kan ketika ini sudah dikonsep seperti itu, berarti kan dalam proses konsep yang keliru. Kita tinggal pilih ini dipendekin atau ini yang dilus gede, supaya tujuan kita tercapai, menyampaikan perspektif itu. Paham? Ada pertanyaan? Mukanya dari mana? Yang menurut jenengan lebih enak? Dari dua sini sama-sama enak, cuma sama-sama punya kompensasi. Ibaratnya perlakuan kita itu termasuk pembuatan konsep di awal. Ketika dari sini boleh punya, sebenarnya sama-sama punya muka, sama-sama punya risiko. Ketika ngambil muka dari sini selalu ada risiko yang harus kita tambah atau kita kurangi. Begitu juga di sini, di batang yang sebelah sini. Bisa nggak kira-kira ketika kita mengonsep ulang, seandainya kita konsep ulang, ini yang lebih pendek, ini yang lebih tinggi, boleh kan? Nah, makanya butuh, ketika kita mengkonsep pohon dari awal, kita butuh konsep yang jelas, biar seperti yang saya bilang tadi, Mas Gawe datang nggak bilang keduren ini jangan kurang pendek, oh ya Mas, oh tulis semuanya jelas, harus bisa memaksimalkan pohon. Kalau sama-sama dindul ya lebih baik cari bahan yang lain untuk dikaryakan. Ketika kita sudah bisa menerima seperti ini, ya sudah, kita kompromi, ibaratnya enggak kita sentuh terlalu banyak, kita nyari pohon yang lain untuk dibuat sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi, tinggi, supaya dia menjadi yang utama, seolah-olah menggambarkan meskipun ini di garis yang hampir sama, tapi seolah-olah ada pohon yang di depan, ada pohon yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di belakang lagi, ada yang tampilannya jauh menjadi background kecil. Sini, yang nomor satu mana? Yang sini. Nomor satu. Oh ini voting loh. Pokoknya kalau voting 1, 2, 3, oh ada 1003 ya. 1003. Ada yang nomor 2. Ada yang lain? Kemungkinan kalau itu saya kan Pak. Loh, Pak punya. Pak Pur langsung ngil, sama kayak masih ngomong kayak kita ini suaranya loh. Iya, tapi bukan nesu, maksudnya tadi mau tambah cycle, ben komplit. Lelang, mudah saja. Ayo ada lagi pendapat bebas, belum tentu dipotong kok, baru berkurang. Apa yang harus ditambah? Patri, berikut. Nomor 1. Oke. Belum tahu posisi masih ada tanah 10 cm ini di bawah itu. Oke. Kalau saya sih dari potongan ini jelas bawahnya nggak ada apa-apanya. Feeling saya. Oke. Akarnya bisa masuk ke. Oke. Batang yang lebih besar agak tinggi, yang pendek tetap yang pendek, yang belakang tetap rendah. Yang ini atau yang ini? Yang belakang. Oke. Terus yang kedua, kalau kita pilih yang batang utama kedua, perlakuannya berikut tentang yang ini yang sudah tinggi dengan komponen yang lain. Mriki. Napa mriki? Malah itu digambar bisa ya sebenarnya ini kayak pena iki. Pola dasarnya apa? Dasar pemikirannya? Tiap pohon kan ada mahkotanya. Betul. Terus setelah mahkota? Oh, itu? Nah, itu tadi dimensi.
kita harus mempunyai bayangan dimensi. Jadi mau pohon tunggal ataupun pohon grouping, kita harus punya bayangan dimensinya, besarannya seberapa. Tapi sebelum dimensi sebenarnya adalah apa? Komposisi. Jadi setiap pohon baik tunggal ataupun grouping itu harus punya komposisi yang menjadikan dia dimensi. Nanti setelah dimensinya tercipta, dia akan menimbulkan perspektif pandangan. Itu semua pohon pasti begitu, mau grouping ataupun tunggal. Tapi kalau di grouping tahapannya dibalik. Tentukan perspektifnya dulu. Di antara pohon ini yang mana jadi pohon depan, menjadi pohon belakang, pohon tengah, atau pohon pengisi. Kalau pohon tunggal, tentukan komposisinya, karena komposisi itu akan menjadikan dia berdimensi. Ibaratnya kalau untuk pohon tunggal ya, tentukan cabangnya. Oh, memang ada pohon ini cabang. Ini cabang, ini cabang yang belakang, ini mahkotanya. Ketika ini ditentukan, itu jadi ini adalah komposisi. Komposisi ini digabung, dia menjadi dimensi, dimensinya pohon. Ketika ini sudah terbentuk, dia menimbulkan perspektif pandangan. Perspektif apa? Kalau yang cabang di depan mata kita kelihatan besar, cabang yang di belakang jangan terlalu besar. Karena itu perspektifnya. Harus. Kenapa selalu semua pohonse menerapkan cabang yang kelihatan itu selalu lebih besar duluan? Karena itu yang dekat dengan mata. Ketika anggap aja pohonnya gede, 20 meter, yang depan mata kita kan pasti cabangnya kelihatan gede. Seperti yang saya bilang tadi, ketika saya berjajar 10 orang, yang di belakang pasti kelihatan lebih kecil. Sama ketika kita menyusun pohon, ketika cabangnya kelihatan ini besar, ini lebih kecil, yang belakang juga harus lebih kecil lagi. Harusnya itu bukan karena saya yang ngatur atau Pak Aris atau jenengan yang ngatur, bukan. Itu teknik perspektif seperti itu. Siapapun yang membuat bonsai pasti menganut pemahaman seperti itu, bahwa cabang yang di belakang, karena dia letaknya jelas di belakang, dia kondisinya harus lebih kecil. Karena kalau lebih gede, dia susunannya juga harus lebih gede. Ke belakangnya lebih panjang, komposisinya pohon rusak akhirnya.